kembali dengan Ustazah dalam pelajaran PS. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membuka pelajaran kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan bagi Allah. Doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya arhamar rahimin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Baik anak-anak Ustazah, kita masuk ke bab 2 ya, mengenai mobilitas sosial. Sebelumnya Ustazah mohon maaf karena suaranya agak serak. Itu disebabkan Ustazah kurang enak badan. Jadi pada bab 2 ini yang akan kita pelajari itu mengenai pengertian mobilitas sosial, kemudian mempelajari bentuk-bentuk mobilitas sosial. Manusia selain berkedudukan sebagai makhluk hidup individu, manusia berkedudukan sebagai makhluk sosial. Manusia itu tidak dapat dipisahkan dari proses interaksi sosial atau dengan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena manusia itu bisa bertahan hidup karena adanya interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui interaksi tersebut, seseorang dapat melakukan yang namanya mobilitas sosial. Mobilitas sosial di sini tidak hanya untuk pergerakan secara vertikal ya, tapi perubahan juga secara horizontal. Jadi, setiap individu pasti mengalami yang namanya perubahan kedudukan. Coba amati diri anak-anak Ustazah 2 tahun yang lalu. Anak-anak Ustazah itu adalah peserta didik di sekolah dasar. Namun, sekarang anak-anak Ustazah sudah menjadi peserta didik di sekolah menengah pertama, yaitu SMP. Nah, perubahan kondisi tersebut menunjukkan diri anak-anak Ustazah mengalami yang namanya perubahan kedudukan. Nah, perubahan kedudukan yang dialami individu dan kelompok itu merupakan bentuk nyata dari proses mobilitas sosial. Nah, apa sih sebenarnya mobilitas sosial itu dan mengapa individu dan kelompok itu perlu melakukan mobilitas sosial? Nah, jadi sekarang kita akan bahas mengenai definisi dari mobilitas sosial itu. Masuk ke pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis. Artinya mudah dipindahkan atau digerakkan. Namun secara harfiah, mobilitas sosial diartikan sebagai proses perpindahan satu kelompok dari satu kelompok sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak perpindahan dari suatu strata ke strata lainnya. Perpindahan status atau kedudukan ini bisa kita lihat contoh nyata di
bangsa kita ini, yaitu sebelumnya wakil presiden kita adalah Yusuf Kala. Nah, sekarang posisi wakil presiden itu digantikan oleh Ma'ruf Amin. Maka terjadilah perubahan kedudukan di antara mereka. Atau bisa kita ambil contoh lagi sebuah perpindahan kedudukan itu seperti Nadiem Makarim. Nadiem Makarim sebelumnya adalah orang biasa atau sebagai bisnis. Nah, kedudukan atau posisinya sekarang sudah berubah menjadi lebih tinggi, yaitu sebagai Menteri Pendidikan. Ustazah harap dari kedua contoh tersebut, anak-anak Ustazah sudah bisa mendefinisikan atau memahami tentang mobilitas sosial. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada dua, mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas sosial vertikal ini ada dua, yaitu mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing dan mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking. Mobilitas sosial vertikal adalah gerakan perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status dan kedudukan baru yang tidak sederajat. Ya, bisa kuliah di Inggris dan menjadi seorang dokter. Kemudian anak petani bisa kuliah di universitas terkenal di Amerika. Sementara social sinking adalah mengalami penurunan status. Ini bisa kita lihat pada karyawan atau pejabat-pejabat yang melakukan suatu tindakan korupsi, maka secara tidak langsung status atau kedudukan mereka berubah atau menjadi turun. Atau bisa kita lihat di perusahaan yang di PHK. Selanjutnya adalah mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal ini merupakan gerakan perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status atau kedudukan yang baru yang sederajat. Contoh dari mobilitas sosial adalah Pak Yudi sebelumnya seorang penjual bakso, kemudian Pak Yudi beralih menjadi penjual nasi uduk. Nah, status dan kedudukannya masih sama, yaitu masih sama-sama menjadi seorang penjual. Berikutnya masuk ke bentuk-bentuk mobilitas horizontal, yaitu ada dua, mobilitas antar wilayah dan mobilitas antar generasi. Mobilitas antar wilayah adalah proses perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dari satu wilayah ke wilayah lain. Contohnya, seorang buruh tani di musim paceklik pindah menjadi buruh bangunan. Berikutnya masuk ke mobilitas antar generasi, yaitu ada dua, mobilitas intergenerasi yaitu perpindahan status atau kedudukan dari antara beberapa generasi. Mobilitas intragenerasi yaitu perpindahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Mobilitas antar generasi, mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup, baik naik maupun turun dalam suatu generasi. Mobilitas antar generasi ini ada dua, mobilitas intergenerasi naik dan integrasi turun. Kemudian mobilitas intragenerasi naik dan mobilitas intragenerasi turun. Kita perhatikan bagian yang berikut ini. Ini kita lihat yang pertama adalah mobilitas naik.
Di sini kakeknya sebagai penjaga sekolah, kemudian anak si kakek ini menjadi seorang guru dan istrinya juga menjadi seorang guru. Nah, pas nyampe di cucunya sebagai menteri negara, maka terjadilah perpindahan status atau yang disebut dengan mobilitas naik di keluarga ini. Kita perhatikan bagian berikut ini ya. Si kakek di sini posisinya sebagai jenderal TNI. Kemudian anak si kakek ini menjadi pengusaha. Nah, cucu si kakek ini menjadi sopir angkot. Maka jelas sekali terjadinya sebuah penurunan mobilitas sosial yang terjadi pada intergenerasi. Tadi kita sudah mempelajari mobilitas intergenerasi, sekarang kita mempelajari mobilitas intragenerasi. Apa itu mobilitas intragenerasi? Yaitu perpindahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Jadi terjadi antara ayah dan anak. Kalau yang tadi kan intergenerasi, kakek, ayah, dan cucu. Kan bagian berikut ini. Ini adalah bagian intragenerasi naik, yaitu ayahnya seorang petani, ibunya seorang pedagang, kemudian anak yang pertamanya adalah sebagai pegawai, anak yang keduanya sebagai manajer, anak yang ketiganya sebagai direktur. Maka terjadilah mobilitas intragenerasi naik di dalam keluarga ini. Berikutnya adalah intragenerasi turun. Intragenerasi turun ini adalah kebalikan dari intragenerasi naik. Sengaja Ustazah tidak tulis namanya supaya anak-anak Ustazah bisa memahami dan menganalisis apa yang cocok untuk gambar nomor 1. Nah, silakan kerjakan di rumah ya. Tulis di nomor 1 tuh posisinya ayah sebagai apa, kemudian ibu sebagai apa, anak perempuan sebagai apa, anak laki-laki sebagai apa. Intinya adalah dalam keluarga ini mengalami penurunan status atau mobilitas sosial intragenerasi turun. Oke, baiklah anak-anak ustazah semuanya, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita tutup lagi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah belajar, sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.